jutaan orang. Ada kemungkinan nanti ketika kita menghadap Hajar Aswad, kita terhalang dengan orang-orang yang begitu sangat tinggi. Kita tidak bisa melihat Hajar Aswad seperti ini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Maka di ujung sana, di atas ada lampu hijau yang lurus dengan Hajar Aswad. Jadi kami selalu sarankan, jadi ketika sudah ada di pelataran Ka'bah, kesulitan kita melihat Hajar Aswad, karena kita tidak boleh memulai sholat ketika sudah sampai di sini. Tidak boleh. Harus sejajar dulu dengan Hajar Aswad, maka kita sunnah mencium Hajar Aswad. Bila tidak memungkinkan, maka kita disunnahkan memakai tangan. Bila tidak memungkinkan juga, maka kita disunnahkan memakai tongkat. Bila tidak memungkinkan juga, maka cukup kita angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Ingat, ingat, angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Ingat, kejutkan mana? Rasulullah, jangan coba tiba-tiba laki-laki tak tahu. Ini sama orang Arab ini. Salah. Kejutnya sama Hajar Aswad. Benih-benih sampai di kok banget. Wah, gitu nanti dibalas sama orang-orang. Diajak nikah gitu ya. Jangan mau ya. Low battery, please charge. Ya. Baik. Langsung kecut. Bismillah, Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Maka boleh kita praktek langsung ya. Jadi saya pertama kali bawa jamaah. Kalau tidak salah saya bawa jamaah 43 orang. Setelah selesai 7 putaran, 3 orang. Maka semuanya hilang, nggak tahu mana. Kenapa? Jutaan orang yang sama berbuka. Maka saya punya teori seperti ini. Saya pikir Jangan begitu. agar waktu tidak lepas. Maka begini, saya kasih contoh. Ibu-ibu ketika berpisah di Ka'bah, kira-kira bisa nggak berpisah bawah? Atau kira-kira bisa nggak lanjut ke tempat? Kan bisa kalau baru pertama kali. Apalagi di musim haji. Kenapa? Maka kita harus selalu bersama-sama. Karena di Tawafi juga dijelaskan jam satu waktu akhir waktu ada pun. Jadi kebersamaan berjamaah itu tempat dari Allah dan pecahnya itu ada siksa. Apalagi yang suaminya tiba-tiba pisah dengan suaminya, maka ada rasa siksa. Tidak enak, tidak nyaman di dalam hati. Kemana suami saya? Jangan cari perempuan, jangan cari istri lagi, misalnya ya, bercanda. Biar nggak begitu, tadi saya dapat mati. Baik. Saya punya teori seperti ini. Biasanya saya bawa jam itu laki-laki dan perempuan ada. Tapi kebetulan perempuan belum pernah saya bawa jam perempuan belum pernah. Pasti ada suami istri atau laki-laki dan perempuan. Dan belum pernah juga saya bawa laki-laki. Jadi saya punya teori seperti ini. Saya tempatkan sebelah kiri ini ibu-ibu yang muda. Kenapa yang sebelah kiri harus muda di sini? Karena ketika sampai di sini, orang-orang yang sudah selesai melaksanakan tawaf, mereka akan menuju makam Ibrahim. Untuk apa? Untuk sholat. Letak itu di makam Ibrahim sholat. Ya, jadikanlah makam Ibrahim itu adalah tempat sholat. Jadi, kenapa saya tahu yang muda di sini? Karena yang sebelah kiri itu rawan ditembus. Kalau kalau ibu-ibu tidak ingin berpencar satu rombongan seperti ini, tahu sampai selesai, maka di sebelah kiri menempatkan perempuan yang muda. Boleh berarti ibu yang muda sini sebelah kiri. Ya maksudnya ibu nggak ada yang muda semua. Ya maksudnya yang punya tenaga kuat masih muda ya. Meskipun umurnya nggak masalah, yang penting tenaga muda.
ayo. Ya, berbaris sejajar ya, berbaris sejajar. Oke. Berbaris ya. Kita praktekkan berbaris 55 ya. Ya, 55. Oke, di depan 5. Diikuti lurus sejajar ya. Terus nunggu. Ya, yang rapat tuh. Ya, yang rapat. Jadi gini, sudah? Ya. Apa yang akan dilakukan yang sebelah kiri? Sebelah kiri itu saling bahu membahu, pegang bahu tengahnya. Nah, masya Allah, cakep banget. Nanti kalau sudah umroh haji di sana sudah praktik mantap, amin ya, Rabbal alamin. Nah, sebelah kiri, pertama sebelah kiri, gantian. Nah, yang di depan nih, ibu-ibu ya. Jarak tidak masalah, karena di sana renggang pun akan merapat. Dari belakang ditabrak orang, ya kan? Dari depan juga seperti ini nanti ya. Ya, yang depan itu berpegangan, bergandengan tangannya. Tapi yang paling penting adalah ketika depan ini tidak sejajar jalannya, itu juga akan rusak rombongan kita. Mohon maaf, misalkan ibu siapa namanya? Ibu Lamah ini jalannya ke sana sendiri, sedangkan yang lain di belakang, itu juga akan pecah rombongan kita. Mudah untuk ditembus orang. Karena kenapa? Karena ketika rombongan orangnya bukan cuma orang Indonesia. Mohon maaf, saya kasih contoh ya. Orang Mesir yang tinggi gede masuk ke rombongan ini, udah kacau rombongan kita. Tidak akan bersama lagi, putus dan nggak tahu mau dicari kemana. Cari masjid ini, saya nggak mau kalau suruh nyari jamaah di dekat Ka'bah, nggak mau. Kenapa? Banyak orang, ya. Karena kenapa? Ya, di sana terlalu banyak orang. Maksudnya kalau kok bisa gimana saya nanti? Saya selalu kasih meeting point di lampu hijau sana nanti. Di bawah lampu hijau itu tempat pertemuan kita. Bila ada satu yang gelisah atau dua yang gelisah. Oke? Sudah siap? Siap. Baik. Mau mulai tawaf? Nah, kita dulu. Ada syarat-syarat tawaf. Yang pertama harus sujud. Mau sujud dulu silakan. Biar tiap orang di Mekah ya. Jadi kalau di pelataran Ka'bah jangan coba sujud. Diinjak patah lehernya nanti ya. Syarat yang pertama sungguh-sungguh. Tawaf itu sama dengan halnya sholat. Sholat itu lebih ke qauliyahnya, kebacaannya. Tawaf lebih ke fi'liyah. Apa fi'liyah? Pekerjaannya, kegerakannya. Kalau sholat wajib tawaf masih ada yang bilang sujud. Sholat itu syarat sholat itu harus suci, sama dengan tawaf harus suci dari apa? Hadas dan najis. Karena bukan cuma najis ini ya, bukan cuma najis pakaiannya. Artinya setiap sesuatu yang kita pakai di Ka'bah hasil dari yang baik. Maaf nih, maaf ya, saya dapat baju, dapat rokok di bawah tawaf itu sudah tidak boleh. Suci, bersih, suci dari hadas, suci dari najis. Jadi tawaf itu harus punya wudu dan suci. Satu hal yang paling penting lagi. Jadi saya selalu tekankan kepada para jamaah, karena ihram perempuan itu bermacam-macam modelnya. Ada yang model umbrella, ada yang model sahroni, ya, ini aja macam-macam. Satu hal yang harus saya tekankan, hindari pakaian yang transparan. Kalau transparan, terawak. Jadi kalau pakaian yang terawak hindari, atau pakai dalaman, ya. Karena apa? Karena kita
ibadah. Dulu saya cerita suka. Dulu saya bawa travel yang isinya penyanyi dangdut semua. Oh, banyak yang kenal kan. Bajunya masya Allah, ya, subhanallah, macam-macam bentuknya, ya. Ada yang kakinya sebelah. Tapi yang paling penting, yang saya selalu tekankan, yang penting waktu aurat, model terserah. Karena dari mereka itu banyak yang memakai baju yang transparan sampai ada tali di sini, nggak tahu dari apa itu kelihatan ya. Saya sudah tekankan ini mau ngomong, mau ibadah, bukan mau konser, tutupi semua aurat kita, ya, menutup aurat, suci dari hadas dan suci dari najis. Baik, paham sampai di sini? Ya. Setelah itu baru kita berkumpul seperti ini. Ada lagi syarat yang bisa membatalkan tawaf kita. Apa maksudnya nih? Lama banget belum jalan-jalan ini. Ya, kita harus paham dulu apa yang akan membatalkan tawaf kita. Tadi apa namanya? Ya wudu. Misalkan nih kita jalan sampai di Maqam Ibrahim, ada di antara kita yang kentut. Enggak? Padahal enggak. Terus mau ngapain kita? Wudhunya di mana? Nggak tahu. Jadi gini, kalau tawaf itu kentut, maka itu akan membatalkan tawaf kita. Kita harus mengambil wudhu lagi. Di mana ambil wudhu? Di sana nanti, ya. Kalau misalkan bareng Habib Lukman, Pak Haji Bambang, Haji Lukman, Haji Bambang, itu tahu ada tempat wudhu yang tersembunyi di dekat sana. Karena apa? Karena kalau masih mau cari kamar mandi di luar itu jauh banget, bisa 1 jam atau bisa 1,5 jam untuk mengambil wudhu saja. Dan nggak mungkin 80 orang ini nunggu cuma satu yang kentut, ya. Ya, yang kentut bilang, banyak yang kentut, jangan bohongin diri sendiri, ya. Karena saya pernah bawa jamaah, dia kentut di putaran pertama, baru ngomong setelah tawaf, maksudnya saya kentut. Nggak bisa dari tadi. Jadi percuma kontes 7 putaran kita punya wudhu, batal tawafnya, ya. Itu yang pertama. Kalau misalkan kita akan di Maqam Ibrahim, maka kita akan memulai dari Maqam Ibrahim, ya. Jadi gimana kita batal? Tapi lebih sempurna mulai lagi di Hajar Aswad. Misalkan kentut di putaran yang pertama, ya mulai dari putaran pertama. Kentut di putaran ketiga, mulai dari putaran ketiga. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dirahmati, yang kedua yang membatalkan tawaf adalah kita masuk ke bagian dalam Ka'bah. Makanya saya selalu berlarang jamaah jangan sekali-kali menyentuh Ka'bah ketika kita melakukan. Kenapa? Karena di sana ini beda, pondasinya beda. Pondasi Ka'bah misalnya seperti ini. Ini kan lurus. Di sana pondasinya agak miring. Ketika kita menyentuh Ka'bah, misalkan sentuh Ka'bah, khawatir bagian tubuh kita berada di dalam Ka'bah. Kenapa? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan masuk ke bagian dalam Ka'bah. Di sebelah sana ada Hijr Ismail, ya. Ada 2 pintu. Dulu juga dibuka pintunya. Karena ketika orang tawaf ada yang langsung masuk di dalam pintas, sekarang ditutup. Kenapa? Karena Hijr Ismail adalah bagian daripada Ka'bah. Tiga Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, enak sekali kita bisa sholat di dalam Ka'bah. Maka Rasulullah perintahkan Aisyah untuk sholat di dalam Hijr Ismail. Pahalanya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kalau urusan mau menyentuh Ka'bah, nanti ada waktunya, Ibu. Kalau urusan mau belajar sholat, ada waktunya. Tapi kalau perempuan saya selalu janganlah banyak motornya. Nah, kalau sudah tidak memungkinkan, cukup pakai tangan. Tidak memungkinkan lagi, cukup angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Itu intinya. Karena banyak ketika kita datang ke Mekah, pulangnya yang kita udah cium, udah cium. Nggak usah khawatir perempuan. Cium suami pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Cium suaminya, cium. Kalau ada pertanyaan, kalau janda gimana? Nah, Kalau janda gimana?
Gimana Nabi? Jawabannya kalau janda bagaimana? Cium suami siapa? Gitu. Maksudnya minta dinikahin dulu bu, baru ciumnya. Oke, baik sampai di sini ya. Mari kita mulai tawaf ya. Ingat, setiap putaran ya ada. Oke, mulai. Ibu, mulai lagi. Halo. Ya, mulai. Jadi setiap putaran ini saya bawa buku panduan doa. Nah, selalu pakai seperti ini panduan doa. Barangkali kita mau doa ada yang di dalam panduan buku. Bukunya di permata semua ya. Ada putaran pertama, ada putaran kedua, ada putaran ketiga sampai putaran ketujuh. Yang terpenting adalah doa itu bukan termasuk rukun dan wajib daripada haji ataupun umrah. Misalkan kita tawaf tidur saja, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Walaupun kita tidak baca doa ketika tawaf, maka tawaf kita sah. Karena apa? Doa tidak masuk ke dalam bagian rukun ataupun wajibnya haji umrah. Atau misalnya nih, kita tawaf, ya Allah berikan hamba suami, ya Allah sah. Ya Allah berikan kami pesawat terbang, ya kan sah. Kenapa? Karena doa itu curahan hati kita kepada Allah. Yang paling penting adalah memulai berdoa kepada Allah itu dengan menyebut nama Allah. Paling tidak Bismillah. Ya. Dan ingat di depan Ka'bah itu jangan doanya main-main. Main-main maksudnya bagaimana maksudnya? Karena di sini adalah tempat yang begitu sangat mustajab. Allah cepat kabulkan, apalagi jamaah haji dan umrah. Al-hajju wal waqfu Rasulullah. Jamaah haji dan umrah adalah Allah. Da'ahu fa'ajabuhu. Dan Allah bilang nanti mereka dan mereka meminta darinya. Fasa'aluhu fa'atahu. Apapun yang mereka minta, Allah kabulkan. Wa istaghfiru wa farulahu. Dan bila mereka minta ampunan, maka Allah ampuni. Ya. Ada dulu perempuan dibawa haji oleh suaminya. Dua-duanya, ada seorang laki-laki yang punya suami, yang punya istri dua. Istri dua dibawa, istri muda dibawa. Di depan Ka'bah, ya, istri dua berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nanti sampai di Indonesia suami saya ceraikan istri yang muda. Yang muda juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saat pulang nanti suami saya ceraikan istri yang tua. Dua-duanya diterima oleh Allah, dua-duanya dicerai oleh suaminya. Kenapa? Sudah ketemu dengan perempuan lain. Ya? Ada doa yang dianjurkan Nabi. Mohon maaf. Hajar Aswad. Oh iya, Hajar Aswad. Ini namanya Hajar Aswad. Sana namanya Rukun Syam. Dan sebelah sini Rukun Iraqi. Setiap pojok Ka'bah itu ada namanya. Rukun Yamani lurus dengan Yaman, Rukun Syami lurus dengan negeri Syam, Rukun Iraqi lurus dengan Irak. Di sini lurus dari mana? Katanya kalau kita lihat di peta, Rukun Hajar Aswad itu lurus ya, termasuk kita yang ada di Indonesia. Ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi. Dari Rukun Yamani sampai Nabi menganjurkan membaca doa Rabbana Atina. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Yang tahu saya kasih kurma nanti. Ada yang tahu? Kenapa Nabi hanya menganjurkan dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad membaca doa sapu jagat kata orang Indonesia? Ada yang tahu kenapa? Saya kasih kurma sama zam-zam, saya tambah zam-zam. Saya tambah puding lagi. Belum habis di atas.
Karena dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad ini ada 70.000 malaikat yang tidak pernah pindah dan mengamini doa-doa kita. Subhanallah. Malaikat yang mengamini doa-doa kita, bukan saya. Ya, makanya di sini doa kesimpulan, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Mau apa lagi di dunia ini? Punya harta yang banyak tapi tidak baik buat apa? Ya kan? Sudah nyampe nih. Masya Allah. Ayo kalau mau tawaf ya. Baik. Tapi sebelum tawaf biasanya untuk dari arah tergantung hotel kita. Kalau kita di Low battery. Please charge. Jadi anggap saja kita sudah berada di pelataran Ka'bah. Namun biasa kita lakukan ketika kita dari hotel sampai di depan masjid, kita akan selalu memulai berdoa ketika kita masuk masjid. Setelah masuk ke dalam masjid, kita turun satu lantai menuju pelataran Ka'bah, maka kita juga akan berdoa ketika kita melihat Ka'bah pertama kali. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman 'amratahu. Low battery. Please charge. Itulah doa ketika kita melihat Ka'bah. Maka ketika kita sudah lurus dengan Hajar Aswad, cukup kita angkat tangan seperti yang tadi, ucapkan Bismillah Allahu Akbar dan cukup. Ada yang nanya, maksudnya kita nggak perlu niat lagi, karena ketika kita sudah niat di Masjidil Ali tadi, nawaitun umrah wa haramtu bihadillahi ta'ala, maka itu sudah mencakup termasuk niat awal, niat sa'i dan sebagainya. Oke, mulai ya. Yang depan, ketika angkat tangan lurus dengan Hajar Aswad. Yang di belakang jangan ikuti. Ketika sudah nyampe sini, baru angkat tangan. Yuk kita angkat. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kan yang di belakang dulu. Jangan angkat tangan ketika lurus dengan Hajar Aswad. Apa? Baik. Yang angkat tangan ketika lurus dengan Hajar Aswad. Oke, angkat tangan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat yang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Angkat. Ayo. Low battery. Please charge. Subhanallah. Low battery. Please charge. Wala haula wala quwwata illa billah. Kagak ada colokannya. Jangan cium dulu. Low battery. Please charge. Jangan dicium. Nggak ada baterai lagi ya? Itu baru itu baterainya. Baru ya? Iya. Terus kok bilang apa itu? Baru semalam. Illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. La illallah. Allahu akbar. Wala haula illa billah. Low
charge. Ini kali yang lobet. Subhanallah walhamdulillah. Gak usah pegang-pegang Ka'bah, lurus saja tawaf. Wala quwwata illa billah. Subhanallah. Bagi yang sudah lurus, Low battery, please charge. kalau sudah lurus dengan Hajar Aswad, angkat tangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baru doa lagi. Baca lagi. Kalau sudah lurus dengan Hajar Aswad, angkat tangan, ketuk Pak Haji Bambang. Kalau sudah lurus, angkat tangan, ketuknya pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Lali. Low battery, please charge. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la